Halo Sobat Samuel, apa kabar? Bersama saya Fitra Faisal, Senior Economist dari Samuel Sekuritas. Hari ini kita akan membahas rekap selama sebulan, Monthly Economic Report. Apa yang terjadi selama sebulan terakhir? Kita lihat dari mulai awal April, sudah ada tanda-tanda yang cukup mencekam ya, terkait dengan kondisi rupiah. Meskipun diawali dengan pengumuman tanggal 5 April, pengumuman cadangan devisa. Cadangan devisa kita masih 140 miliar US dollar. Yang mana ini sebenarnya suatu indikator yang masih baik karena itu setara dengan 6,7 bulan impor, 2 kali lipat di atas standar internasional. Tetapi kita juga melihat bahwa menjelang Lebaran ada beberapa peristiwa-peristiwa. Yang pertama dari sisi Amerika Serikat. Data-data ekonomi Amerika Serikat yang kuat membuat rupiah dalam tekanan karena tentunya dolarnya menguat. Dolar indeks menguat. Dan juga memasuki libur Lebaran, banyak kemudian para pelaku pasar terutama asing yang ingin antisipasi. Karena libur Lebaran itu artinya kan tidak bisa bertransaksi. Dan selama libur Lebaran itu ada pengumuman-pengumuman penting dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat. Ya, akhirnya mereka kemudian memfront load aksinya di awal-awal bulan. Sehingga itu terus menekan rupiah. Ya, dari 15.900, bahkan selama libur Lebaran kita juga menyaksikan bahwa rupiah masih bergerak terus terdepresiasi bahkan sampai 16.000 ya di pasar asing di NDF terutama. Nah, memasuki masa kerja ya, setelah libur Lebaran kemudian masuk masa kerja, terbukti bahwa rupiah pada saat itu semakin lama semakin tertekan. Dan ditambah parah lagi bahwa di masa-masa itu kita melihat ada tensi geopolitik yang memuncak ya. Kalau ingat sepanjang bulan April itu diwarnai oleh aksi perang-perangan antara Israel versus Iran. Iran ke Israel, ada aksi retaliasi. Tapi sebagaimana yang sempat kita bahas di beberapa pekan sebelumnya, bahwa aksi retaliasi ini sepertinya akan deeskalatif karena sebagaimana Mexican standoff, apabila ini tidak kemudian berhenti gitu kan, itu semuanya akan mati. Akhirnya Iran sudah menahan diri, Israel pun sudah menahan diri dengan arbitrase dari Amerika Serikat, sehingga kita melihat tensinya sekarang agak turun. Meskipun demikian sempat diwarnai kekhawatiran pada saat tensi geopolitik yang meningkat, ada rupiah yang terus tertekan, dan juga kemudian harga komoditas terutama minyak bumi yang diprediksikan bisa sampai 100 US dollar per barrel. Ini sebenarnya berita buruk pada saat itu karena juga potensi inflasi dari 100 US dollar per barrel itu kemudian memiliki potensi untuk menaikkan risiko inflasi terutama di Indonesia itu bisa sampai double digit. Hitungan kami bisa sampai 11% ya kalau misalnya itu memang terjadi. Yang pada akhirnya kita juga kemudian di beberapa minggu sebelumnya juga menyampaikan beberapa skenario baik itu dari sisi fiskal dan dari sisi moneter. Kita lanjut kemudian ke peristiwa-peristiwa di tengah pekan. Ya, jadi meskipun tensi geopolitik itu sudah mereda, tetapi tekanan pada rupiah tidak juga pudar, malah semakin memuncak. Dan oleh karenanya kita melihat mulai pekan ketiga dan pekan keempat sudah ada tanda-tanda bahwa Bank Indonesia sepertinya akan menaikkan suku bunga. Dan betul saja, meskipun di pekan ketiga di tanggal 21 dan 22 April kita menyaksikan juga pengumuman sebenarnya cukup baik bahwa ada surplus neraca perdagangan yang tercatat 47 kali berturut-turut surplus 4,4 billion US dollar, dan bahkan ini figur ini merupakan figur yang sangat baik karena di atas konsensusnya hanya 1,2 1,3. Berarti 4,4 itu adalah 4 kali lipatnya dari konsensus. Ini suatu hal yang sebenarnya sangat baik yang bisa kemudian menambal cadangan devisa kita. Tetapi di tanggal 24 April ya pada akhirnya Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunganya karena memang dinilai bahwa ya rupiah sudah dalam kondisi tertekan dan juga mengantisipasi tekanan-tekanan di jangka menengah panjang. Jadi ada efek preemptif dan ada efek front load. Jadi sudah berantisipasi dan berjaga-jaga supaya tekanan pada rupiah itu tidak menambah tinggi, kemudian volatilitas dari sisi rupiahnya itu sendiri. Sehingga ya suku bunga itu terpaksa dinaikkan 25 basis point. Dan memang pada pekan-pekan ketika itu dinaikkan suku bunganya, rupiah masih dalam keadaan yang cukup tertekan. Tetapi kita sudah menyaksikan berangsur-angsur memasuki minggu keempat dan bahkan memasuki bulan awal Mei itu kita sudah menyaksikan tekanan pada rupiah sudah mulai mereda. Sesuai dengan hasil simulasi kami bahwa efek dari suku bunga itu punya efek apresiatif yang memang dijangka menengah panjang, yaitu 2 minggu sampai 1 bulan. Memang di periode-periode awal tidak akan terlalu signifikan, tapi kalau bisa
memandu sentimen negatif menjadi sentimen positif, ini bisa menambah efek apresiasinya. Dan kita juga menyaksikan dan mendengar bahwa di akhir bulan April, memasuki awal bulan Mei ya, sedikit mengenai bulan Mei, itu ada pengumuman The Fed yang ya pada akhirnya sesuai ekspektasi mempertahankan suku bunganya. Tapi kita juga melihat secara kualitatif sepertinya The Fed agak lebih sulit untuk menurunkan suku bunganya di tahun ini. Sebagaimana ekspektasi kita sejak awal tahun bahwa ya The Fed stands higher for longer dengan di tengah situasi geopolitik, di tengah ya data-data Amerika Serikat terutama data inflasi yang masih menghangat meskipun tentunya pertumbuhan ekonomi dari Amerika Serikat itu sempat anjlok ya jadi 1,6% bahkan di bawah konsensus 2,5%. Tetapi dalam hal ini The Fed masih mewaspadai ada gejolak inflasi ya 3,5%. Nah, makanya kita juga harus melihat bahwa The Fed karena paduan atau anchornya adalah inflasi, maka sepanjang tahun ini sepertinya agak sulit untuk menurunkan suku bunga di bawah 3% ya, oleh karenanya higher for longer. Nah, kemudian apa yang akan kita lihat sepanjang bulan Mei? Nah, karena tekanan-tekanan tersebut sepertinya harusnya sudah mereda. Ya kita bisa melihat bahwa mudah-mudahan ya tekanan pada rupiah itu tidak harus kemudian diganjar kenaikan suku bunga lagi. Tetapi kita masih bisa mengantisipasi bahwa perhitungan kami di tahun ini ya sepertinya akan ada kenaikan lagi rate 25 basis point ya untuk mengantisipasi efek jangka panjang atau volatilitas dari rupiah itu sendiri. Bagaimana data-data ekonomi lain ya, ada data pertumbuhan ekonomi nanti ya di awal bulan Mei ini akan diumumkan beberapa pengumuman penting ya. Ada data pertumbuhan ekonomi, ada data cadangan devisa yang akan sangat kita nanti-nantikan. Untuk data pertumbuhan ekonomi, kita masih sesuai dengan forecast di awal kita, 5,07%. Ini cukup baik ya, masih tumbuh di atas 5%. Dan data PMI kemarin, meskipun sempat turun, anjlok dari 54 ke 52 posisinya di bulan April, tetapi saya masih melihat bahwa ini adalah kondisi yang masih cukup memadai untuk bisa memandu Indonesia pertumbuhan ekonominya di kuartal pertama di level 5,07%. Nah, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan di bulan Mei ini tidak selalu atau tidak begitu bergejolak sebagaimana bulan April, karena tekanan-tekanan baik itu dari sisi eksternal maupun dari sisi domestik itu sudah mulai mereda, tekanan inflasi sudah mereda, tekanan dari sisi geopolitik juga sudah mulai mereda, sehingga mudah-mudahan pasar itu akan semakin tenang dan kita akan semakin nyaman dalam melakukan transaksi baik itu di sisi equity maupun dari sisi bond. Terima kasih dari saya, itu saja. Sampai ketemu di update-update berikutnya. Salam.